tadi kan dokter Manda cerita ada yang paling gede itu ya. Pernah mengoperasi ya dok ya. Kamu paling ya besar itu 50 cm. Benar Mbak Lia ya, Mbak Aprilia ya? Kalau sentinya mungkin dokter-dokter yang tahu, tapi yang aku tahu aku dapat info kilogramnya yang sampai 20 Berapa kilo? plus 20-an gitu. 22 kilo. Yang 20-an ya benar. 20 kilo ya. Itu Aku shock. Iya, 22 kilo. Aku berobat ke sana ke sini semua rata-rata sama. Tadi kan Mbak bilang kista, memang benar kista diagnosanya. Ada beberapa yang pasti diagnosa kista, ada yang bilang sudah mengeras. Gitu. Okay. Tapi semua opsi itu akad rahim, dan di saat itu aku belum menikah. Itu luar biasa banget ya. Terus, jadi bayangin belum menikah tapi udah diharus beberapa- angkat rahim. Iya. Aduh, Luar terus. biasa, kayak udah aku jaga selama ini kok tiba-tiba mau diangkat gitu aja ya gitu. Dan ada beberapa dokter malah yang sudah memvonis aku tuh gak lebih dari 6 bulan saat itu. Apanya Mbak? Usianya udah Umurnya? waktu, karena kalau nggak langsung diangkat rahimnya, dia akan terus membesar dan mempengaruhi organ lain. Tapi kalau diangkat, ya diangkat semuanya, dan itu juga masih 50-50. Jadi kayak, wah udah nggak tahu lagi saat itu. And then aku dikenalkan sama dokter Marinda. Terima kasih. Itu, ya aku suka agak-agak baper kalau ingat kasus ini, soalnya di saat itu aku malah sudah kayak terserah ya Allah, terserah. Udah ikhlas gitu ya. Lagi. Iya, karena aku tuh hampir tiap bulan transfusi. HB aku nggak pernah lebih dari 9. Jadi kalau aku ke lab, HB ku 9 tuh yang di lab itu udah tahu semua, tepuk tangan. Bagus. Tapi kalau udah lemas aku cek 6. 7, luar biasa. Sampai akhirnya aku dikenalkan, terus aku ke dokter Manda, dan kita ketemu. Nah, Manda juga ketemu aku dengan kondisi aku yang udah luar biasa jelek sih saat itu, karena kita ketemu juga aku lagi baru transfusi dan persiapan. Tadinya aku akan persiapan operasi di rumah sakit lain yang tapi udah pasrah ya kondisinya, mau diangkat rahim kayak mau abis operasi nggak ada pun aku udah kayak ya udah mau gimana lagi sampai kayak gitu. Sampai akhirnya aku ketemu sama dokter Manda, bukannya testimoni yang gimana-gimana, tapi memang aku merasakan itu, akhirnya rahimku selamat segala macam. Dan tidak semenakutkan yang vonis-vonis yang lain. Akhirnya aku konsultasi detail, periksa detail, dibantu sama tim IMC juga, dan mukjizatnya rahimku selamat. Karena semua rumah sakit, ya beberapa kota dan beberapa rumah sakit besar dan beberapa profesor itu semua kondisinya sama. Dan saat itu aku lagi transfusi karena HB aku lagi drop. Iya, saya ingat banget itu kasusnya. Akad rahim. Iya. Sekarang gimana kondisi kamu itu, pertanyaan saya? Sekarang sudah menikah ya Udah Mbak menikah Aprilia. ya, udah menikah Oke. ya. And then kondisinya masih nyeri kah, masih transfusi kah gitu? Diselamatkan rahimnya. Dan aku operasi saat itu bulan Mei, aku menikah di September, dan Desember aku telat haid. Cuma alhamdulillah. Saya yang stres dengernya. Rahim yang kondisinya Cuma seperti 6 bulan. itu, cuma dokter Marinda sempat kayak wow. Ada lagi nggak kondisi sekarang, nggak ada transfusi lagi kan? Setelah Operasi. Operasi yang itu aku benar-benar haidku lancar. Terus ya kalaupun telat, ketika aku tes pack garis samar-samar, walaupun udahnya kayak jangan dulu gitu. Aku benar-benar kayak selain mukjizat ya pasti kan ada campur tangan rumah sakit IMC dan tim dari IMC yang benar-benar luar biasa. Kalau mau dibilang mukjizatnya lewat sana, karena emang udah secanggih itu juga mungkin ya. Jadi kalau ada dokter-dokter yang memvonis akad rahim mungkin itu yang pengen jalur cepat. Jalur cepat, bukan jalur berjuang. Oke. Saya terima kasih banget tuh kamu begitunya sambil terharu. Saya juga jadi terharu. Aku juga jadi pengen nangis nih dok. Padahal merinding loh ini. Padahal malah ini waktu terima kasus dia tuh saya ini sih apa ya, gentar ya.